Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Miss Sapta, dan kali ini kita akan belajar bersama mengenai tata bahasa Indonesia bagi penerjemah. Penasaran dengan alasannya? Kita simak contoh berikut ini. Banyak orang Indonesia menggunakan sosial media untuk berekspresi. Sosial media adalah konstruksi dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia seharusnya bentuknya menjadi media sosial. Ting ting. Contoh berikutnya. Mari makan nenek. Ekspresi ini jelas ambigu karena kalau tanpa tanda baca koma, maka neneklah yang akan menjadi target yang dimakan. Jangan lupa beri koma setelah makan. Kita lihat contoh berikutnya. Ayo kita panjatkan doa atas matinya anak Pak Joko. Berdoa dimulai. Matinya anak Pak Joko jelas tidak sopan, tidak menunjukkan empati. Seharusnya meninggalnya. Dimulai seharusnya ditulis digabung. Yang terakhir, banyak warga memilih menjadi penambang emas. Mereka menambang emas secara ilegal. Emas itu kuning, berkilau layaknya cinta kita berdua. Nah, contoh yang terakhir ini, pada kalimat yang terakhir, ya, tidak ada kaitan dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, teman-teman, jadi sekarang sudah tahu ya alasannya mengapa kita para penerjemah atau calon penerjemah perlu belajar mengenai tata bahasa Indonesia dengan baik dan benar untuk mempersiapkan diri sebagai penerjemah. Karena terjemahan yang baik adalah terjemahan yang berkualitas ya, yang diukur dengan keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan. Di perkuliahan ini diharapkan teman-teman akan dapat meraih sesuatu. Ya, apa sih capaian akhirnya nanti? Ya, teman-teman mampu menguasai dan menggunakan bahasa Indonesia atau tata bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk menunjang kompetensi kebahasaan dalam penerjemahan dan tentunya juga dalam penjuru bahasaan. Setelah lulus, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, menunjukkan kinerja bermutu dan terukur, mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai. Selanjutnya, mampu menulis dan berbicara dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, menguasai konsep dasar dan teknik menulis dan berbicara dalam bahasa Indonesia. Itu tadi capaiannya. Sekarang, apa saja yang akan dipelajari dalam perkuliahan ini? Yang pertama adalah keterampilan berbahasa Indonesia. Teman-teman akan belajar mengenai fungsi bahasa, ragam bahasa, dan tataran gramatika. Berikutnya, teman-teman akan belajar mengenai hal-hal yang lain seperti, ya, kita lihat kesalahan berbahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Meliputi aspek apa saja? Yang pertama adalah ejaan, yang kedua adalah kata, berikutnya adalah makna, ya, lalu kalimat, dan yang terakhir adalah wacana. Pada termin berikutnya, kita akan belajar mengenai peristilahan dan penggunaan istilah dengan tepat. Ini nanti akan sangat bermanfaat dalam menentukan istilah serapan, ya. Nah, apa saja sih yang akan dibahas di sini? Yang pertama adalah kriteria peristilahan. Yang kedua yaitu cara pembentukan istilah, dan yang terakhir adalah pola pemadanan. Nah, ini tentunya akan sangat bermanfaat saat menerjemahkan misalnya aplikasi. Dan yang terakhir adalah aturan gramatika dan penggunaannya. Nah,
Hal ini akan kita lihat secara mendetail ya dalam aspek wacana, paragraf, kalimat, kata, dan tentunya adalah ejaan. Nah, itu tadi secara garis besar hal-hal yang akan kita pelajari. Lalu, teman-teman, bagaimana dengan teknik perkuliahannya? Ya. Yang pertama, ya, hal yang perlu diketahui adalah perkuliahan ini akan dilaksanakan secara daring atau tatap maya menggunakan Zoom, Google Meet, pada OpenCourseWare dan juga YouTube. Metode di kelas nanti adalah ceramah, analisis kasus, diskusi, proyek berbasis tim, presentasi, latihan, dan kuis. Ya, oke. Nah, kemudian kita lihat di sini ada aspek yang sangat penting, yaitu ada kode 16, 100, dan 70. 16 adalah jumlah tatap muka dalam satu semester. 100 adalah jumlah durasi tatap muka pada setiap sesi. Dan 70 adalah durasi tugas terstruktur. Nah, sebagai mahasiswa, saya yakin teman-teman pasti perlu berkomunikasi dengan Miss Sapta. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman bisa berkomunikasi melalui kelas maya. Lalu, teman-teman juga bisa bertanya, menyampaikan pendapat ya melalui grup Telegram. Teman-teman juga bisa berbagi informasi di sana. Dan yang terakhir adalah melalui pesan pribadi, terutama untuk hal-hal yang bersifat pribadi. Ya. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan satu hal ini yang sangat penting. Ya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sebagai penerjemah, hal ini perlu dipegang teguh. Teman-teman, ini menjadi fondasi ketika teman-teman menyampaikan maksud atau makna dalam bahasa Indonesia. Ya, baik teman-teman, saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih karena sudah mengikuti sesi pertama perkuliahan kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan bagian-bagian berikutnya secara mendetil. Ya, saya bukan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Teng tereng tereng, teng tereng tereng, teng tereng tereng, teng tereng tereng. Dah.